Pernahkah Anda merasa kesepian setelah pensiun dan berpikir bahwa bertemu teman lama bisa menjadi solusinya? Faktanya, menghidupkan kembali persahabatan lama tidak selalu sesederhana itu, bahkan bisa memperburuk keadaan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 alasan mengejutkan mengapa Anda sebaiknya berhati-hati mengandalkan hubungan lama untuk meredakan kesepian, mulai dari perubahan dinamika hingga risiko ketergantungan emosional. Sebaliknya, kita juga akan membahas cara-cara yang lebih sehat dan bijak untuk menghadapi kesepian pasca pensiun, yang justru dapat mendorong pertumbuhan pribadi dan memberikan rasa pemenuhan yang lebih mendalam. Nomor 1. Persahabatan berubah setelah pensiun. Salah satu kenyataan paling sulit diterima setelah pensiun adalah bahwa persahabatan tidak selalu tetap sama seperti dulu. Anda mungkin berharap bisa melanjutkan hubungan dari titik terakhir, berbagi tawa, cerita, dan kebersamaan seperti di masa lalu. Namun, seiring waktu berjalan, orang berubah. Kehidupan bergerak ke arah yang berbeda, dan teman-teman yang dulu dekat bisa jadi tidak lagi cocok dengan hidup Anda. Sebelum pensiun, persahabatan sering terbentuk secara alami melalui rutinitas. Bertemu di tempat kerja, saat istirahat makan siang, atau kegiatan akhir pekan yang selaras dengan jadwal masing-masing. Tetapi setelah pensiun, tanpa ruang bersama itu, menjaga hubungan membutuhkan usaha ekstra. Saat Anda mencoba menghubungi teman-teman lama, bisa jadi Anda menemukan bahwa mereka telah membentuk rutinitas, hubungan, dan prioritas baru yang tidak selalu menyertakan Anda. Kenyataannya, tidak semua persahabatan dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Orang berkembang, dan dinamika yang dulu menyatukan Anda mungkin sudah tidak relevan lagi. Jika Anda mengunjungi teman lama dengan harapan semuanya akan tetap seperti dulu, Anda mungkin justru membuka pintu bagi kekecewaan. Alih-alih terjebak dalam nostalgia, langkah yang lebih bijak adalah menerima perubahan tersebut dan mulai membangun hubungan baru yang lebih sesuai dengan siapa Anda hari ini. Nomor 2. Anda mungkin mencari kenyamanan di tempat yang salah. Saat kesepian datang, sangat wajar untuk mencari sesuatu yang familiar. Sesuatu yang mengingatkan Anda pada masa lalu dan memberi rasa memiliki. Bagi banyak orang, itu berarti kembali mengandalkan teman-teman lama. Namun, ada satu hal penting yang sering terlewat. Kesepian tidak selalu tentang merindukan orang lain, melainkan seringkali tentang kehilangan arah dan tujuan. Setelah pensiun, struktur harian yang dulu memberi makna, jadwal kerja, tanggung jawab, rutinitas, tiba-tiba menghilang. Tanpa kerangka itu, banyak orang merasa kosong, lalu mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan bersosialisasi. Mereka berharap jika bisa terhubung kembali dengan teman-teman lama, maka mereka akan kembali merasa utuh. Namun kenyataannya, bersosialisasi saja belum tentu menyelesaikan masalah inti. Anda mungkin menghabiskan waktu dengan teman-teman lama, berbicara, tertawa, dan mengenang masa lalu, namun tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Itu karena yang kurang bukan sekedar interaksi sosial, melainkan rasa keterlibatan dalam sesuatu yang bermakna. Alih-alih mencari pemenuhan dari luar, langkah yang lebih sehat adalah mulai menemukan kembali gairah hidup Anda. Tetapkan tujuan baru, gali minat yang selama ini terpendam, dan bangun rutinitas yang memberi Anda alasan untuk bangun setiap pagi dengan semangat. Sebelum Anda terburu-buru menghubungi teman lama saat kesepian melanda, mundurlah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar merindukan orang itu, atau sebenarnya saya merindukan rasa memiliki dan makna dalam hidup saya? Pemenuhan emosional sejati berasal dari dalam diri, bukan dari ketergantungan pada kehadiran orang lain. Nomor 3. Terus-menerus berkunjung dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial. Persahabatan seharusnya menjadi jalan dua arah. Kedua belah pihak berkontribusi secara seimbang, saling menghargai, dan saling mengusahakan. Tetapi ketika Anda selalu menjadi orang yang memulai kunjungan, merencanakan pertemuan, dan menjaga komunikasi tetap hidup, hubungan itu bisa menjadi tidak seimbang tanpa Anda sadari. Mungkin awalnya terasa seperti tindakan yang proaktif dan penuh niat baik. Namun, seiring waktu, Anda mungkin mulai bertanya-tanya, mengapa saya selalu yang menelpon dulu? Mengapa hanya saya yang datang berkunjung? Apakah mereka benar-benar ingin bertemu saya atau hanya sekedar bersikap sopan? Ketika hanya satu pihak yang terus berusaha, sementara yang lain hanya merespon secara pasif, hubungan mulai terasa berat sebelah. Hal ini bisa menimbulkan frustrasi, kekecewaan,
bahkan memperparah rasa kesepian yang ingin Anda atasi sejak awal. Persahabatan yang sehat tidak seharusnya terasa seperti beban. Jika seseorang benar-benar menghargai kehadiran Anda, mereka juga akan menunjukkan upaya. Dan jika tidak, mungkin sudah waktunya untuk berhenti mengejar hubungan yang tidak lagi setara dan mulai memberi ruang bagi hubungan baru yang membawa kebahagiaan timbal balik. Ingatlah, menjaga hubungan bukan hanya tentang seberapa sering Anda hadir untuk orang lain, tetapi juga tentang seberapa tulus mereka hadir untuk Anda. Nomor 4. Terlalu bergantung pada teman dapat menghambat pertumbuhan pribadi. Setelah pensiun, sangat wajar jika Anda mendambakan kebersamaan. Interaksi sehari-hari yang dulu rutin kini berkurang, dan ruang sosial yang kosong terasa perlu diisi. Namun, terlalu mengandalkan teman-teman lama untuk mengisi kekosongan itu justru bisa menghalangi Anda untuk berkembang. Alih-alih melangkah keluar dari zona nyaman, bertemu orang baru, dan menjelajahi minat yang belum pernah digali, Anda mungkin justru berpegang pada masa lalu. Persahabatan lama terasa aman, akrab, dan mudah dijalani. Tetapi rasa aman itu bisa menahan Anda dalam pola lama, bahkan ketika hubungan-hubungan itu sudah tidak lagi memberi Anda energi atau pertumbuhan yang Anda butuhkan. Ini bukan tentang memutuskan hubungan lama, tetapi tentang menyadari kapan hubungan tersebut sudah tidak lagi mendukung kebahagiaan dan pertumbuhan Anda. Pensiun seharusnya menjadi awal dari babak baru, bukan hanya pengulangan bab lama. Daripada terus-menerus melihat ke belakang, mengapa tidak mulai membangun masa depan yang membuat Anda bersemangat? Pelajari keterampilan baru, ikuti komunitas yang memberi inspirasi, atau hidupkan kembali hobi yang dulu tertunda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya terus mengunjungi teman-teman lama karena sungguh ingin, atau karena saya takut dengan perubahan yang datang selanjutnya? Pertumbuhan pribadi membutuhkan ruang, keberanian, dan kadang keputusan untuk melepaskan kebiasaan lama demi membuka peluang baru. Dan jika Anda masih bersama kami sejauh ini, tuliskan nomor 4 di komentar untuk menunjukkan bahwa Anda di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Nomor 5. Persahabatan yang tidak seimbang dapat menguras energi Anda. Persahabatan dimaksudkan untuk membawa sukacita, koneksi, dan dukungan timbal balik. Namun, jika Anda terus-menerus mengunjungi teman-teman yang tidak lagi sejalan dengan energi, nilai, atau gaya hidup Anda, hubungan tersebut bisa menjadi beban emosional daripada sumber semangat. Seringkali kita mempertahankan persahabatan karena rasa kewajiban atau nostalgia, meski secara emosional sudah tidak lagi terasa memuaskan. Dan seiring bertambahnya usia, waktu dan energi emosional menjadi sumber daya yang sangat berharga. Coba pikirkan, pernahkah Anda menghabiskan waktu dengan seseorang dan justru merasa lebih lelah daripada bersemangat setelahnya? Mungkin percakapan terasa dipaksakan, mungkin mereka terlalu fokus pada hal-hal negatif, atau Anda menyadari bahwa Anda terus-menerus menjadi pendengar tanpa pernah benar-benar didengarkan. Itu bukan dinamika yang sehat. Hubungan seperti itu lebih mirip transaksi sepihak. Dan semakin sering Anda terlibat dalam interaksi semacam ini, semakin besar kemungkinan Anda merasa terkuras, bukan terisi kembali. Waktu Anda sangat berharga. Jika Anda mendapati diri Anda mengunjungi teman-teman yang membuat Anda merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, atau bahkan terbebani, saatnya bertanya, apakah persahabatan ini benar-benar bermanfaat bagi saya? Atau hanya bertahan karena kebiasaan? Persahabatan sejati membuat Anda merasa dihargai, dipahami, dan dikuatkan. Jika tidak apa-apa untuk mundur dan mengarahkan energi Anda pada hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Jika Anda telah sampai sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita bahas hari ini. Persahabatan memang penting, tetapi tidak seharusnya datang dengan mengorbankan kedamaian batin, pertumbuhan pribadi, atau kesejahteraan emosional Anda. Mengunjungi teman lama karena kesepian, kebiasaan, atau rasa bersalah mungkin terasa benar di permukaan. Namun, jika hubungan itu tidak lagi memberi Anda energi positif, mungkin sudah waktunya untuk memikirkan kembali pendekatan Anda terhadap kehidupan sosial di masa pensiun. Pensiun bukanlah akhir, ini adalah awal baru. Kesempatan untuk menciptakan masa depan yang bermakna, membangun hubungan yang benar-benar mendukung Anda, dan menemukan kembali semangat dalam hal-hal yang memberi hidup Anda nilai. Lepaskan rasa bersalah. Ingat, Anda berhak memiliki hubungan yang membangkitkan semangat, bukan yang melemahkannya. Sekarang,
Kami ingin mendengar dari Anda. Bagian mana dari video ini yang paling beresonasi dengan Anda? Pernahkah Anda merasa seperti mempertahankan persahabatan yang sebenarnya sudah tidak melayani Anda lagi? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Satu kalimat dari Anda bisa memberi kekuatan bagi orang lain yang merasakan hal serupa. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Dukungan Anda sangat berarti dan membantu kami terus membuat konten yang menginformasikan dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.